Di video kali ini kita akan lakukan proses packing unit yang akan kami kirim ke Bandung, Jawa Barat. Terima kasih banyak atas ordernya di Shopee kami Platinum City atas satu buah unit Google Pixel 6a RAM 6128 warna sage ya, warna hijau sage, all operator, bebas reset dan bebas update ya, seperti itu. Sinyal permanen, bebas reset, bebas update, dengan harga Rp2.750.000 menggunakan ekspedisi atau kurir kantor pos atau pos Indonesia dengan nomor resi terlampir. Seperti biasa, sebelum kita packing kita akan lakukan review singkat unit yang akan kita kirim ke Bandung, Jawa Barat. Yang pertama kita jelaskan dulu nomor emailnya dulu ya, kita tunjukkan nomor email dulu. Seperti biasa, ketik bintang pagar 06 pagar, nah seperti ini ya, 70700 dengan nomor email 70700. Nomor email penting kami tunjukkan sebagai identitas dari handphone itu sendiri ya. Untuk nomor email lengkapnya nanti akan kita kirim via chat atau via DM di Shopee, seperti itu. Ketika handphone, kami sarankan ketika handphone sudah tiba mohon dilakukan video unboxing mulai dari buka paket, menyalakan handphone dan menunjukkan nomor email sebagai bukti bahwa unit yang Anda terima sama dengan unit yang kami kirim dengan bukti nomor email yang sama, seperti itu. Kemudian setelah kita tunjukkan nomor email, kemudian kita masuk ke penjelasan produk ya. Untuk email sudah kami jelaskan di awal, email ini email rewrite ya, email rewrite, tetapi bebas update dan bebas reset, seperti itu. Jangan di flash ya, jangan di flash. Kalau di update, di reset aman. Kemudian kalau di flash, terpaksa di flash, itu nanti akan di rewrite lagi, bisa di rewrite lagi, seperti itu. Kemudian selanjutnya kita masuk ke penjelasan kelengkapan ya. Untuk kelengkapannya sesuai dengan deskripsi, kelengkapannya adalah full set OEM plus bonus softcase, seperti itu ya. Untuk full set OEM nya seperti ini, dashboardnya OEM seperti ini kecil ya, polosan seperti ini. Kalau kata David Gadgetin ini OEM atau KW, seperti itu. Kemudian kita juga kasih softcase putih atau bening seperti ini ya, itu ya sesuai dengan deskripsi. Untuk kelengkapan dashboardnya ini tidak ada kepala charger, hanya ada kabel data tipe C. Kemudian ini konektor OTG ya, dari handphone ke flash disk. Kemudian ini kotak ini tidak ada isinya, hanya ada jarum SIM ejector ya, SIM ejector, seperti itu. Oke, itu ya untuk kelengkapannya. Kemudian dan ini jangan dipakai ya, untuk kabelnya jangan dipakai juga karena OEM ya, ditakutkan daya yang masuk ke handphone itu tidak stabil dan malah menimbulkan masalah pada handphone itu sendiri. Kalau sering lihat video saya yang upload di channel ini ya, pasti kita sampaikan bahwa kelengkapan OEM seperti ini, baik itu kepala charger atau kabel, itu sebaiknya jangan dipakai. Lebih baik memakai charger ori dari pabrikan lain, bisa dari ori Xiaomi, ori Samsung, Oppo, Vivo, Realme dan sebagainya, itu lebih bagus. Atau bisa beli di marketplace, bisa beli charger pabrik dari pihak ketiga atau charger dari vendor-vendor yang sudah terkenal, misalkan dari Vigen, dari Robot, dari Baseus, Ugreen, Unit, seperti itu malah lebih bagus. Kemudian selanjutnya kita masuk ke cek fisik ya. Untuk fisiknya sendiri, kita secara fisik di LCD depan tampak tidak ada retak, tidak ada pecah, tidak ada goresan tajam, goresan halus juga tidak ada, mulus. Dan untuk fisik bagian belakang juga mulus seperti ini, warna hijau sage ya. Kaca kamera juga aman, tidak ada pecah, retak, tidak ada jamur atau
embun atau noda. Kemudian untuk fisik bagian samping sini juga mulus ya, ini untuk fisik bagian sini juga mulus. Kemudian untuk fisik bagian sini, samping sini juga mulus. Kemudian untuk fisik bagian bawah juga mulus, seperti itu. Oke, sekarang kita masuk ke proses pengecekan beberapa fungsi dasar ya. Ini sudah kita masuki kartu Indosat ya, ini pakai Indosat ya, ini kita pakai Indosat. Coba yang pertama seperti biasa kita masuk ke service test sebentar. Yang pertama kita cek warna monitor ya, atau LCD. Sesuai dengan deskripsi, untuk LCD nya aman ya, tidak ada shadow, tidak ada bercak, tidak ada white spot atau green line, garis tompel, enggak ada. Shadow juga enggak ada. Ini gradasi. Oke, kemudian kita masuk ke layar sentuh. Kita pastikan juga semua bagian bisa disentuh dengan aman. Tips dari kami ya untuk pemakaian handphone Pixel seperti ini. Yang pertama, terkait dengan pemakaian, jangan dimasukkan di celana yang ketat ya ketika bepergian, karena bisa saja ketika kita jongkok ataupun duduk itu handphone tertekan dan bisa timbul masalah pada LCD. Begitupun juga ketika kita mau tidur, lebih baik letakkan di atas meja, jauhkan dari tempat tidur, karena ditakutkan ketika kita tidur dan disanding ya, ditakutkan tidak sengaja tertindih ketika tidur dan akan timbul masalah pada LCD seperti itu. Bisa shadow, bisa bercak, bisa ada garis seperti itu ya. Kemudian tips yang kedua, ketika di cas ya, terkait dengan charging ya, jangan sampai over charging. Jika baterai sudah penuh 100%, segera dicabut seperti itu ya, jangan ditinggal tidur ya, apalagi di malam hari, karena jika di cas sambil ditinggal tidur, apalagi ditinggal berjam-jam ya, ditakutkan terjadi konslet pada baterai atau pada mesin itu sendiri dan bisa berakibat handphone mati total. Jadi saran kami ya, jika malam hari mau tidur baterainya lemah, lebih baik biarkan saja ya, jangan dicas. Lebih baik kita cas ketika kita bangun, misalkan jam 5 pagi baru dicas, kemudian berangkat kerja jam setengah 7, itu saya kan baterainya sudah penuh atau minimal hampir penuh, mengingat handphone ini baterainya kecil ya, jadi cepat penuh seperti itu. Tips yang ketiga atau terakhir, jangan sampai overheat ya ketika terjadi panas berlebih. Ketika terjadi panas yang sangat panas ya, itu lebih baik hentikan pemakaian, jangan dipaksa untuk dipakai, apalagi untuk bermain game, merekam video dengan durasi yang panjang, atau melakukan live streaming ya. Atau saran dari kami, bisa beli cooler pendingin, banyak dijual di Shopee ya, ditempelkan di belakang ya, biasanya itu untuk mengurangi panas berlebih pada handphone ya ketika dipakai dengan durasi yang panjang ya, seperti bermain game seperti itu akan lebih awet ya, seperti itu. Oke, untuk touchscreen aman ya. Kemudian kita lanjut ke multi touch atau multi sentuh. Kita pastikan 5 jari ya, 2, 3, 4, 5. Oke, 5 jari bisa ya, 10 jari maksud saya. Oke, kemudian kita masuk ke pengeras suara ya, pengeras suara atau speaker. Kita coba buka YouTube aja dulu, ini harus diupdate dulu. Kita buka lewat Chrome.
Oke, speaker kita jamin aman ya, stereo atas bawah tidak sember. Speaker sudah, kita lanjut ke mikrofon ya. Kita lanjut ke mikrofon, coba kita rekam suara kita yang bawah dulu. Halo, tes mikrofon bawah 1 2 3. Halo, tes mikrofon bawah 1 2 3. Oke, kemudian cek yang mikrofon atas. Halo, cek mikrofon atas 1 2 3 1 2 3 cek. Halo, cek mikrofon atas 1 2 3 1 2 3 cek. Oke, kedengaran ya. Sebentar, coba kita rekam. Halo, cek mikrofon atas 1 2 3 1 2 3 cek. Oke, kedengaran ya mikrofon atas. Kemudian kita lanjut ke beberapa sensor ya. Yang pertama kita cek sensor 3D, ini sensor giroskop ya, sensor giroskop aman. Kemudian pedometer ini harus jalan ya, nggak bisa tapi aman ya. Sensor suhu nggak ada. Kemudian kompas, oke, bisa membaca ya, ini membacanya kompas bisa. Kemudian sensor cahaya, nah ini bisa membaca ya. Kemudian sensor ini sensor akselerometer ya, nah ini bisa membaca juga ya, EKZ nya. Kemudian sensor kedekatan, ini sensor proximity ya. Nah, kalau kita tutupi ini jadi membacanya jadi 0 5 0 ya. Ini sensor proximity. Kemudian sensor tekanan ini juga bisa membaca ya. Kemudian sensor gravitasi ini, nah, oke, bisa membaca juga. Oke, aman. Kemudian untuk sensor sidik jari kita cek langsung di keamanan, kita cari aja di sini sidik jari itu ya. Kita cari, kita setting pola dulu. Ini sensornya di LCD ya, tinggal kita sentuh. Tangan jangan sampai basah, jangan berkeringat, jangan kotor banyak debu ya. Oke, kemudian klik selesai. Kemudian coba kita matikan HP-nya. Kemudian tinggal kita sentuh aja di sini ya. Oke, bisa ya. Sekali lagi, tinggal kita sentuh aja. Oke, bisa. Kita hapus lagi sidik jari dan polanya ya. Jadi kita hapus. Kemudian yang terakhir sensor NFC, bukan yang terakhir ya, kamera belum. Untuk NFC sudah kita install aplikasi, tinggal kita scan di belakang. 19.100 rupiah. Oke, bisa ya, bisa membaca saldo dari e-tol atau e-money dari Bank Mandiri seperti ini, menandakan NFC berfungsi dengan baik. Kemudian kita cek kamera, ini satu kali ya, satu kali kamera utama. Kemudian 2 ini lensa zoom. Kemudian 0,6 ini lensa ultrawide. Kemudian kamera depan 1,4 zoom. Kemudian lampu flash ya, bentar.
Bentar. Kita lihat hasilnya dulu ya. Nah, ini hasilnya. Tapi kalau pixel nggak usah setting ya, jadi langsung bagus ya kalau pixel. Nah, ini kamera depan, kamera ultra wide, ini zoom, ini kamera utama, kamera depan. Oke. Untuk lampu flash, bentar ya, lampu flash. Ini. Nah, ini ya, lampu flash menyala ya. Oke. Saya kira sudah cukup ya. Kita hapus dulu akun Google saya ya. Di sini kita hapus. Dan kita copot kartunya. Bentar. Oke, kita copot kartunya dulu. Kita matikan aja HP-nya dulu ya. Oke, sekarang kita masuk ke proses packing ya. Sebelum kita packing, kita jelaskan dulu untuk unitnya akan kita packing menggunakan double packing seperti ini ya. Untuk luarnya kardus, kemudian di dalamnya kita lapisi dengan styrofoam tebal ya, seperti ini. Styrofoam tebal setebal 2 cm, jadi ketika tertekan dengan paket lain di atas itu nanti akan sangat-sangat kuat menahan, tidak langsung ke handphone. Oke ya, bismillahirrahmanirrahim. Untuk ini juga kita potong ya, ini juga kita potong. Untuk nama produk kita potong sehingga kurir tidak tahu isinya apa. Oke.
Oke, terima kasih atas orderannya ya. Semoga barang sampai dengan aman, tidak ada kendala di pengiriman, dan HP-nya bermanfaat. Terima kasih.